Khawatir bang. Jadi Purbaya ini dibilang akan menggunakan jasa hacker untuk bobol data dari DPR. Nah, Oke, kita sebutin sumbernya dulu deh. Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir program paling fenomenal di Indonesia, Viral Tapi Hoax. Bersama saya Gaib Marun Sigit, dan saya bersama dengan pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. halo Bang. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Saya ngelihat Bang Asnil terkenal sekali nih. Ada di beberapa potongan video, termasuk di berita. Katanya Anda membawa hoax. Amarzoni dibebaskan oleh Prabowo. Kita membongkar hoax, kemudian hasilnya ternyata itu dibikin hoax lagi. Ya ampun. Kemudian sama teman-teman Kompas didibang lagi bahwa itu adalah hoax. Kita mendibang diri sendiri. Emang luar biasa nih. Luar biasa. Jadi ribut perang bener ini. Nih mulai hari ini saya canangkan nih bahwa Anda mau perang dengan kami, kita ajak perang. Ya, kita bermain dengan opini, tapi kita yakin bahwa kita benar karena kita mengungkap fakta. Kalau Anda kan hobinya mengungkap hoax gitu. Jadi kita tidak akan menyerah meskipun kami tinggal segelintir orang. Anda banyak, bahkan ribuan. Kami tujuannya untuk memberikan kebenaran, Anda tujuannya adalah mendapat keuntungan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kata pepatah Brazil, kebenaran akan menemukan jalannya. Gitu Bang. Amin. Ya, oke. Yang pertama kita akan membahas beberapa informasi yang beredar terkait dengan sejumlah info yang kita dapatkan. Saya nggak mau bacain lagi karena nanti sama Anda dipotong. Sama Anda dipotong, kemudian Anda ngomong tuh, apakah informasi dari orang ini benar? Wah. Kita udah tahu cara Anda malih, kita nggak akan tertipu lagi. Ya. Oke. Informasi yang pertama Bang. Yes. Fakta atau hoax? Purbaya akan sewa hacker untuk bobol data anggaran DPR. Hoax. Udah pasti hoax. Udah pasti hoax ya. Masa institusi lembaga pemerintah itu pakai hacker gitu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan Purbaya kemarin ngomong hacker juga. Ya itu konteksnya bukan berbeda, bukan dalam data anggaran DPR kan. Oh, oke. Bukan, masa sih dia mencari data DPR dia harus pakai hacker? Institusi resmi pemerintah itu kan ada BPK gitu kan. Dan nggak boleh dia bersama dengan hacker yang nggak boleh. Jelas gitu ya. Itu kriminal kemudian data itu diambil, misalkan abang hacker nih gitu ya. Saya Menteri Keuangan, bang ambil data itu gitu. Dan data itu saya pakai untuk secara kerja kelembagaan, itu kan nggak boleh. Tapi mekanismenya nggak ada. Jadi informasi gimana ini? Nah jadi ada yang ini takut dipotong lagi. Gak usah khawatir Bang. Jadi Purbaya ini dibilang akan menggunakan jasa hacker untuk bobol data dari DPR. Nah, oke, kita sebutin sumbernya dulu deh. Sumbernya sebentar. Ini muncul di salah satu Facebook, akunnya Ardi Ardas. Jadi dia memposting, dia berceritalah tuh pada 27 Oktober kemarin. Bercerita bahwasannya Purbaya punya gebrakan sewa hacker untuk membongkar anggaran tak jelas. Dan di situ ada semacam kayak berita Bang. Kayak berita, ada kutipan wawancara. Dan setelah kutipannya, ujar Purbaya di sela rapat internal. Jadi penulis berita kayak hadir di dalam rapat internal. Dia ikut luar biasa nih. Siapa namanya itu orang? Ini Ardi Ardas. Ardi Ardas. Kita belum tahu nama asli atau asli apa enggak ya. Pokoknya namanya Ardi Ardas ya, akunnya. Ada akun namanya Ardi Ardas. Ini kalau jika namanya mirip, ya itu bukan, ini hanya kebetulan saja. Kebetulan aja karena emang akunnya namanya itu. Ya. Jadi di situ ada kutipan, ditulislah kayak imajiner. Ini wawancara imajiner. Mana mungkin
dia bukan pegawai pemerintah Kemenkyu hadir dalam rapat internal dan memberitakan rapat internal itu kan membocorkan rahasia negara juga kan. Nggak mungkin. Nah, panjang di situ. Intinya adalah adanya keinginan untuk memberantas korupsi, tetapi dengan cara yang enggak lazim atau ilegal gitu. Nah, ini kan bukan karakter kalau Menkyu melakukan itu kan sangat-sangat tidak tidak make sense lah ya. Ya nggak masuk akal juga kan ya. Padahal ada mekanisme BPK, tinggal minta audit dari BPK. Menkyu menyurati BPK atau dari PPATK, koordinasi itu bisa digunakan. Nah, ini ada fotonya seperti di belakang ini. Ada khas Purbaya jempol ya. Pakai jempol ya. Jadi seolah-olah ini adalah kutipan dari dia dan ini kita temukan ini adalah hoax. Nggak ada informasi sahih yang kami temukan yang kredibel yang menceritakan, menarasikan adanya fakta ini. Meskipun Purbaya sempat ngomong soal hacker dalam kasus beda konteks ya. Beda konteks ya, kasus Cortex apa gitu ya? Cortex ya. Halo, ada orang. Iya. Hai. Dari teman-teman dari Universitas Kuning. Universitas Indonesia. Indonesia, selamat datang. Selamat datang. Bisa dengerin nggak di luar? Oh, nggak pakai radio kan? Oh, pakai radio. Coba kan dengerin kan? Coba dengerin nggak? Dengeran. Nih buat teman-teman, kita lagi bikin program viral tapi hoax. Ya. Kalau Anda pengen tahu bedanya berita fakta atau hoax, undang kami ke kampus Anda. Oke, nah apa tuh? Sempet ngomong soal hacker kan Purbaya kan? Ya. Dengan Cortex ya. Cortex ya. Gitu. Karena dia tahu Cortex itu dia proyeknya triliunan gitu kan. Tapi ketika diimplementasikan di zaman awal-awal Sri Mulyani itu kan banyak kegaduhan ya. Banyak yang mengalami kendala, tidak bisa aksesnya ternyata tidak smooth ketika penggunaannya di awal-awal itu nggak smooth. Nah, ketika peralihan ganti Purbaya berkomentar soal Cortex itu. Dan Cortex ini sangat penting bagi pendataan digitalisasi. Kalau saya prinsip ya Bang ya. Secara teknologi kita memang harus ke sana. Proses pemungutan pajak, pelaporan pajak dan lain-lain kita memang harus menuju ke sana. Cuman bagaimana kemudian perlindungan data pribadi, penyimpanan datanya itu bisa dilakukan secara baik gitu kan. Ini kan tantangan dari Purbaya kan sekarang kan di situ tuh. Nah, Cortex ini yang itu kemudian dinilai Pak Purbaya waktu itu komentar soal itu ya. Karena Cortex biayanya cukup mahal ya. Ya, triliunan. 1 triliun tapi ternyata dalam proses penggunaannya aplikasinya wajib pajak mengalami banyak kendala. Bahkan orang pajak pun juga masih bingung gitu. Jadi mudah-mudahan bisa segera dijalankan. Informasi bahwa Purbaya akan sewa hacker untuk bobol data anggaran DPR. Kita dan hoax ya. Hoax.